Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chandra Cynthia Devi. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian selalu keadaan baik-baik saja dan selalu sehat. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kejenuhan belajar yang biasanya dialami itu oleh semua orang. Bahkan biasanya kejenuhan itu akan dirasakan setiap siswa yang mengalami atau yang sedang melakukan kegiatan belajar. Oke, langsung saja materinya akan saya jelaskan. Sebelumnya, kejenuhan itu sering timbul pada diri semua orang, terutama pada siswa. Banyak siswa yang mengalami kejenuhan belajar. Kejenuhan ini membuat siswa tidak akan fokus atau tidak dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru dengan mudah. Banyak faktor yang dapat menimbulkan kejenuhan. Salah yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu faktor yang berasal dari diri siswa atau diri orang itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor lingkungan di luar diri individu itu sendiri. Misalkan lingkungan, guru, sarana, dan fasilitas atau yang lainnya. Secara manusiawi, semua orang itu akan mengalami kejenuhan, apalagi siswa yang notabene dia akan sering belajar di rumah atau di sekolahan, maka dia akan sering mengalami kejenuhan belajar. Setelah kita mengetahui beberapa contoh atau saya sudah menjelaskan kejenuhan itu bisa dialami oleh semua orang, maka secara harfiah arti jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat diartikan sebagai jemu atau bosan. Dalam kegiatan belajar, siswa sering mengalami kelupaan. Ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya. Biasanya dalam belajar dan dalam bahasa psikologi lazim disebut learning plateau. Peristiwa jenuh ini jika dialami seorang siswa yang sedang dalam proses belajar, kejenuhan belajar dapat membuat siswa tersebut merasa telah memubazirkan usahanya. Atau biasanya siswa yang mengalami kejenuhan belajar, dia akan merasa bahwa belajarnya itu akan sia-sia saja. Kejenuhan belajar ialah rentan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jika siswa mengalami kejenuhan, maka dia akan merasa bahwa belajarnya itu akan sia-sia. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Tidak adanya kemajuan hasil belajar ini pada umumnya tidak berlangsung selamanya, tetapi dalam rentang waktu tertentu saja. Misalnya seminggu, namun tidak sedikit siswa yang mengalami rentan waktu yang membawa kejenuhan itu berkali-kali dalam satu periode belajar tertentu. Seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh, sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat. Maksud dari kata-kata ini ialah kejenuhan itu kan artinya penuh. Jadi misalkan seorang siswa mengalami kejenuhan, maka materi yang diberikan oleh guru itu tidak akan masuk ke dalam pikirannya, karena dalam pikirannya itu sudah penuh, sudah bosan, maka dia itu akan merasa sia-sia saja jika belajar materi tertentu karena dia sedang mengalami kejenuhan. Kejenuhan belajar dapat melanda seorang siswa apabila ia telah kehilangan
motivasi dan kehilangan konsolidasi di dalam dirinya. Salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa sampai terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaninya karena bosan dan keletihan. Namun, penyebab kejenuhan yang paling umum adalah keletihan pada siswa. Menurut Cross 1974 dalam bukunya The Psychology of Learning, keletihan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kategori indera siswa, yang kedua adalah kategori fisik siswa, dan yang ketiga adalah keletihan mental siswa. Keletihan fisik dan keletihan indera dalam hal ini mata atau telinga. Jika siswa mengalami keletihan fisik, maka dapat dengan mudah dihilangkan. Misalkan siswa itu beristirahat atau misalkan matanya capek atau sakit, dia bisa tidur agar matanya bisa kembali pulih untuk menerima pelajaran. Dan bisa dibarengi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar matanya atau fisiknya itu bisa kembali pulih. Sedangkan keletihan mental itu lebih sulit ditangani karena itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Keletihan mental ini biasanya dipandang paling susah untuk ditangani. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keletihan mental. Sedikitnya ada 3 faktor penyebab keletihan mental siswa. Yang pertama adalah karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi itu. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Selain faktor dari dalam diri individu tersebut, ada beberapa faktor dari eksternal. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan para siswa. Selama hidup, siswa tidak bisa menghindarkan diri dari lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Yang pertama, lingkungan itu dibagi menjadi 2, lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan alami adalah lingkungan tempat tinggal para siswa hidup dan berusaha di dalamnya. Pencemaran lingkungan hidup merupakan malapetaka bagi siswa yang hidup di dalamnya. Jadi maksud lingkungan alami ini, biasanya siswa akan mengalami kebosanan belajar jika lingkungannya itu tidak mendukung, atau biasanya itu misalkan lingkungannya itu kotor, dipenuhi dengan asap jika sekolahnya berada di dekat dengan pabrik atau dengan PT atau dengan sawah yang biasanya membakar rerumputan. Biasanya siswa itu akan mengalami kejenuhan karena dia itu tidak nyaman dengan lingkungan alamnya. Yang kedua adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya di luar lingkungan alami ternyata merupakan sisi kehidupan yang mendatangkan problem tersendiri bagi kehidupan siswa di sekolah. Pembangunan gedung sekolah yang dekat dengan hiruk-pikuk lalu lintas menimbulkan kegaduhan suasana kelas. Jadi kalau lingkungan sosial budaya itu lebih ke keramaian. Misalkan sekolah itu dibangun di pinggir jalan raya atau di pinggir tempat-tempat yang biasanya itu penuh dengan kebisingan. Misalkan sekolah itu didirikan di dekat pasar atau di dekat pembangunan yang biasanya menggunakan mesin. Karena menggunakan mesin, maka mesin itu kan biasanya berisik. Jadi siswa akan mengalami kejenuhan karena tidak bisa fokus dengan belajarnya. Dia akan mengalami kejenuhan. Misalkan di contoh lainnya, misalkan sekolah itu berada di samping jalan raya, maka itu tuh akan mengganggu siswa dalam belajar karena siswa itu akan merasa bisik atau kebisingan karena banyak mobil-mobil atau kendaraan lain yang lewat di situ. Jadi siswa akan mengalami
kesulitan untuk belajar. Faktor yang kedua adalah sarana dan fasilitas. Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. Gedung sekolah biasanya sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Suatu sekolah yang kekurangan ruang kelas, sementara siswa yang dimiliki dalam jumlah yang banyak melebihi daya tampung kelas, akan banyak menemukan masalah. Pengolahan kelas kurang efektif, konflik antar siswa sukar dihindari. Penempatan siswa secara proporsional sering terabaikan. Jadi, misalkan faktor yang kedua itu ada sarana dan fasilitas. Misalkan sarana yang ada di sekolah itu kurang memadai. Misalkan juga siswa itu banyak sekali, lebih dari 50, tetapi ruangan kelas itu sempit. Jadi kegiatan belajar itu tidak akan efektif. Nah, itu yang membuat siswa mengalami kejenuhan, dan pada akhirnya dia itu akan malas untuk belajar, untuk mendengarkan gurunya. Apalagi jika misalkan guru itu tidak bisa mengelola kelas. Nah, itu bisa menyebabkan kejenuhan lebih besar yang dialami oleh siswa. Yang ketiga adalah guru. Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. Kehadiran guru mutlak diperlukan di dalamnya. Kalau hanya ada siswa tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seorang guru harus mampu berhubungan baik dengan para siswanya, karena seorang guru merupakan teladan bagi siswanya. Nah, di sini itu guru itu harus menjadi tauladan bagi siswanya. Guru itu juga harus bisa dekat dengan siswanya agar siswa itu merasa bahwa dirinya itu memiliki ikatan dengan gurunya. Tetapi jika gurunya itu tidak mau berkomunikasi dengan siswanya, maka siswa itu akan merasa gurunya itu tidak baik kepadanya. Maka dengan itu guru itu harus baik, atau guru itu harus memberikan perhatian kepada siswanya, bisa berkomunikasi dengan siswanya, bisa bercanda dengan siswanya sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, maka siswa itu tidak akan mengalami kejenuhan. Tetapi jika guru itu tidak bisa berkomunikasi dengan siswanya, siswa itu akan mengalami kejenuhan. Tadi itu beberapa faktor yang menyebabkan siswa mengalami kejenuhan. Maka kita itu harus tahu apa saja penanganan yang harus dilakukan agar siswa itu tidak mengalami kejenuhan. Untuk penanganan faktor lingkungan alami, belajar pada keadaan udara yang segar akan lebih baik hasilnya daripada belajar dalam keadaan udara yang panas dan pengap. Banyak orang yang berpendapat bahwa belajar di pagi hari terasa lebih nyaman dibandingkan dengan belajar di siang hari. Lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan sekolah yang banyak ditanami tanaman atau pepohonan, sehingga udara di sekitar sekolah terasa sejuk. Jadi penanganan yang paling mudah itu buatlah suasana lingkungan yang alami yang terasa nyaman. Misalkan tidak pengap, tidak sesak, sehingga siswa itu bisa menghirup udara. Atau misalkan siswa sudah mengalami kejenuhan, maka ajaklah siswa untuk keluar ruangan atau keluar kelas untuk belajar di luar atau di taman, agar siswa itu bisa menghirup udara segar dan bisa membuat siswa itu tidak mengalami kejenuhan lagi. Dan untuk sarana dan fasilitas, sediakan fasilitas atau sarana yang memadai. Misalkan jika siswa itu terlalu banyak, maka dibagi menjadi 2. Jadi tidak akan sesak atau tidak akan sesak. Jadi siswa itu tidak mengalami ketidaknyamanan. Kalau sarana dan fasilitas itu bisa memadai, maka siswa itu akan lebih senang dalam belajar. Dengan itu maka cukup pilah sarana dan fasilitas yang ada di sekolah. Tadi ketinggalan ada lingkungan sosial budaya.
Untuk menangani lingkungan sosial budaya, maka dirikanlah sekolahan yang jauh dari kebisingan atau keramaian yang sangat ramai. Misalkan jauhilah pembangunan sekolah yang lebih ramai dengan jauhilah tempat pembangunan sekolah yang dekat dengan keramaian. Misalkan jauh dari pasar, jauh dari pabrik, atau jauh dari apa yang membuat kebisingan. Dan untuk penanganan yang ketiga adalah guru. Seharusnya seorang guru dapat berhubungan baik dengan siswa-siswinya agar siswanya merasa senang belajar dengan guru tersebut dan juga tidak merasa cepat jenuh. Selain itu, cara guru mengajar pun harus bisa membuat siswanya tertarik agar mereka semangat untuk belajar. Jadi itulah beberapa faktor-faktor dan penanganan agar siswa itu tidak mengalami kejenuhan. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan bisa dipahami dengan mudah dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.